Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Setelah pada ayat-ayat yang lalu Allah membicarakan perihal orang-orang yang beriman dan dibicarakan pula orang-orang yang musyrik, kafir, dan dibicarakan pula dari hal ahlul kitab dan juga orang munafik. Maka sekarang datanglah ayat dakwah kepada semua golongan itu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhan. Menurut penafsiran Imam Asy-Syaukani pada lubuk hati sekalian golongan yang tersebut di atas, baik dia disebut kafir atau musyrik, maupun dia ahlul kitab, ataupun bahkan dia orang munafik, tetapi di dalam lubuk hati mereka tetap ada iman kepada Allah. Orang musyrik dalam hati mereka masih tetap mengakui percaya kepada Allah. Ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, telah diajar oleh agama mereka untuk percaya kepada Allah. Cuma pusaka tua menyembah berhala itu berat sekali melepaskan. Orang munafik, lidah mereka mengakui beriman, tetapi hati mereka tidak mau percaya. Akan tetapi kalau dikaji-kaji lebih mendalam, mereka pun merasakan salah mereka menjadi munafik itu. Maka menurut ayat ini Allah menyeru kepada seluruhnya, lebih baik masuk sajalah ke dalam Islam. Jangan lagi berpecah-pecah juga di bawah hawa nafsu dan kehendak masing-masing. Di sini terdapat dua kalimat yang seyogianya kita ketahui benar-benar apa maksudnya. Pertama, kalimat asilmi. Kedua, perkataan kafatan. Asilmi menurut penafsiran dari Al-Kisai pada asal logatnya boleh dibaca dengan huruf sin yang difatahkan atau baris di atas. Jadi asilmi dan boleh dibaca asilmi sebagaimana yang mansur yang kita baca ini. Arti kedua bacaan itu ialah satu saja, yaitu Islam, yang berarti menyerah diri dengan tulus ikhlas, dan berarti juga al-musalamah yang berarti suasana perdamaian di antara dua pihak yang selama ini belum damai. Maka jika dituruti tafsiran As-Syaukani tadi, berartilah orang yang beriman atau ahlul kitab itu atau munafik itu yang selama ini seakan-akan masih menentang Allah, dan Allah pun murka kepada mereka agar mereka rujuk kepada Allah, berdamai kepada Allah, supaya Tuhan pun memberi ampun mereka. Lalu datang kalimat kafatan yang berarti semuanya atau seluruhnya. Kalau kita anggap dia sebagai hal yang daripada orang-orang yang telah dianggap beriman tadi, maka yang dimaksud dengan keseluruhan ialah seluruh kafir, musyrik, munafik, dan orang-orang yang telah masuk Islam lebih dahulu itu. Supaya mulai saat ini lebih baik mereka seluruhnya bersatu di dalam Islam. Akan tetapi kalau kafatan kita jadikan hal dari asilmi atau Islam itu sendiri, berartilah dia sebagai seruan kepada sekalian orang yang telah mengaku beriman kepada Allah, supaya kalau mereka Islam janganlah masuk separuh-separuh, sebagian-sebagian, bahkan masukilah keseluruhan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini ialah mengenai orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, berkata, "Ya Rasulullah,
Hari Sabtu adalah hari yang sangat kami muliakan. Bolehkanlah kiranya kami tetap memuliakan hari itu. Dan kitab Taurat pun kitab Allah juga. Sebab itu, biarkanlah kami kalau malam-malam tetap sembahyang secara Taurat. Maka turunlah ayat ini mengatakan, kalau masuk Islam, hendaklah memasuki keseluruhannya. Jangan separuh-separuh. Kita dapat lebih paham penafsiran yang kedua ini, bahwa maksud ayat ialah kafatan menjadi hal dari as-silmi itu sendiri, yaitu tafsir yang kedua. Apatah lagi jika kita ingat ayat yang sebelumnya yang menerangkan bahwa ada manusia yang telah menjual diri kepada Allah karena mengharapkan ridho Allah, menjual diri kepadanya, niscaya tidak boleh tanggung-tanggung melainkan keseluruhannya. Maka dapatlah kita tafsirkan ayat ini bahwasanya kalau kita telah mengakui beriman dan telah menerima Islam sebagai agama, hendaklah seluruh isi Al-Quran dan tuntunan Nabi diakui dan diikuti. Semuanya diakui kebenarannya dengan mutlak, meskipun misalnya belum dikerjakan semuanya. Sekali-kali jangan dibantah, sekali-kali jangan diakui ada satu peraturan lain yang lebih baik dari peraturan Islam. Dalam pada itu, hendaklah kita melatih diri agar sampai pun kita menutup mata yang terakhir, meninggal dunia, hendaknya kita telah menjadi Islam yang 100%. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal melainkan adalah hendaknya kamu muslim sejati. Quran surat Al-Imran 102. Sebagai bangsa sebelum nenek moyang kita memeluk Islam, kita telah mempunyai peraturan-peraturan pusaka nenek moyang yang terdahulu. Seumpama orang Tapanuli dengan adat patriarcat dan orang Minangkabau telah mempunyai adat matriark. Yang keduanya mempunyai peraturan-peraturan warisan yang berbeda sama sekali daripada hukum yang ditentukan Islam. Orang Minangkabau telah Islam, tetapi kadang-kadang harta pencaharian seorang laki-laki dirampas juga dari anaknya. Karena menurut adat, demikian juga orang Tapanuli yang mewariskan harta kepada seorang laki-laki, sehingga istri pun dia wariskan pula dan tidak mendapat bagian. Maka belumlah sempurna, belumlah masuk Islam keseluruhannya. Di Minangkabau dan Mandailing, kalau peraturan warisnya masih belum menurut peraturan Al-Quran, walaupun di tempat itu telah berdiri masjid-masjid yang megah perkasa, kita pun dapat memahami hukum-hukum sosiologi bahwasanya mengubah dari orde yang lama kepada orde yang baru tidaklah dapat secepat kilat. Ini pun tidak mengapa, asal saja dimengerti bahwasanya peraturan Islam lebih baik daripada peraturan adat lama itu. Demikian juga dalam pendirian negara yang modern dan berdasarkan demokrasi. Hendaklah di negeri-negeri Islam agar umat Islam, umatnya menjalankan peraturan-peraturan Islam. Jangan sampai peraturan-peraturan dan hukum yang berasal dari Islam ditinggalkan lalu diganti dengan hukum barat yang bersumber dan latar belakangnya kalau tidak dari Kristen tentu hukum Romawi kuno. Dan di dalam negara yang penduduknya sebagian besar umat Islam dan ada pula pemeluk agama yang lain, agar terhadap golongan yang besar Muslim itu dibiarkan berlaku hukum syariat Islam.